Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Rahman dari Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto, program studi sastra Inggris. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang kelas kata. Menurut para ahli tata bahasa Indonesia, mereka mempunyai pendapat yang beragam tentang kategorisasi kata dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa ahli yang membagi kategori menjadi beberapa golongan. Misalnya Anton M. Mulyono membagi menjadi 3, yaitu nomina, verba, dan partikel. Dan Goris Keraf juga membagi menjadi 3, yaitu kata benda, kata kerja, dan kata tugas. Contoh kelas kata yang akan saya jelaskan yaitu verba berdasarkan sematisnya. Menurut tata bahasa baku bahasa Indonesia, berdasarkan sematisnya, verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Khusus verba keadaan, verba ini dapat diberi prefiks ter yang bermakna paling. Contohnya yaitu terhebat, terkuat, tertinggi, terendah, dan lain-lain. Setiap verba memiliki makna inheren yang terkandung di dalamnya. Kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu verba yang menyatakan perbuatan atau aksi. Contoh kalimatnya yaitu Bambang melempar pisau, Dinar memberi permen. Verba melempar dan memberi mengandung makna inheren perbuatan. Verba biasanya menjadi jawaban untuk pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek. Verba melempar dan memberi merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dilakukan oleh Bambang dan apa yang dilakukan oleh Dinar. Berikut merupakan contoh verba yang menyatakan perbuatan atau aksi. Contoh kata. Contohnya mendekat, menjauh, berjalan, mencuri, memberhentikan, menakut-nakuti, membelikan, memberikan, bertelur, dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah verba yang menyatakan proses. Contoh verba yang kedua adalah verba yang menyatakan proses. Contoh kalimatnya yaitu es batu itu mencair, api itu menyala. Verba mencair dan menyala mengandung makna inheren proses. Verba yang mengandung makna itu biasanya dapat menjawab pertanyaan apa yang dilakukan pada subjek. Contoh pertanyaannya yaitu apa yang terjadi pada es batu itu? Jawabannya yaitu es batu itu mencair. Berikut merupakan contoh kata yang menyatakan proses: mati, jatuh, mengaring, mengecil, terdampar, dan lain-lain. Contoh yang ketiga adalah verba yang menyatakan keadaan. Contoh kalimatnya yaitu orang asing itu tidak suka makanan Indonesia. Verba suka pada kalimat tersebut mengandung makna inheren keadaan. Verba yang mengandung makna keadaan umumnya tidak dapat menjawab kedua jenis penanyaan atau pertanyaan di atas dan tidak dapat dipakai untuk membentuk kalimat perintah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan atau kesalahan dalam materi tersebut dan ada kesalahan pengucapan atau salah kata dari saya, mohon koreksinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.